bertemu lagi di channel Gibran Arifin ya lur. Dan hari ini saya akan update perkembangan cabai rawit saya ya lur. Ini usianya sudah 27 hari. Dan ada beberapa tanaman yang terserang keriting ya lur. Jadi hari ini juga saya akan melakukan penyemprotan ya. Nah, jadi ada beberapa penyebab ya tanaman itu keriting. Biasanya itu disebabkan oleh kutu daun ya. Ada beberapa jenis kutu daun yang menyebabkan keriting, yaitu thrips, tungau, kutu kebul, dan kutu apis ya. Dan ciri-cirinya pun itu berbeda ya lur, keritingnya itu beda. Nah, jadi saya akan tunjukkan ya beberapa tanaman yang terserang keriting ya. Nah, oke lur, yang pertama keriting yang disebabkan oleh thrips ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini disebabkan oleh hama thrips. Nah, ciri-cirinya di daun ini seperti agak gosong ya lur. Nah, ini di pucuknya juga. Nah, ini disebabkan oleh hama thrips. Nah, kemudian yang kedua biasanya disebabkan oleh tungau. Tetapi di lahan saya ini tidak ada ya yang terserang keriting karena tungau. Nanti akan saya coba tunjukkan gambarnya, ciri-ciri tanaman yang terserang tungau. Nah, kemudian kutu apis ya lur. Kutu apis itu atau orang sini biasanya menyebutnya cabuk ya. Nah, ini biasanya hama akan bergerombol di bawah daun ya. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu parah ya lur, dan itu sangat mudah diantisipasi atau disembuhkan ya. Dan yang paling mengerikan ya lur, yang paling bahaya untuk tanaman biasanya keriting yang disebabkan oleh kutu kebul. Nah, jadi tanaman yang diserang kutu kebul itu biasanya langsung kuning lur. Jadi kuning itu karena dia terinfeksi virus Gemini ya. Nah, ini contoh tanaman yang terserang kutu kebul dan juga virus Gemini ya. Jadi ini disebabkan oleh kutu kebul. Nah, biasanya ini akan sulit disembuhkan lur, karena dia pertumbuhannya akan sangat lambat lur. Jadi ini sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, untuk mengantisipasi supaya virus kuning ini tidak menyebar ya lur, jadi kita harus segera mengendalikan hama vektornya ya, yaitu kutu kebul. Dan untuk insektisidanya bisa menggunakan bahan aktif abamectin, imidacloprid, itu bisa ya lur. Tetapi biasanya di setiap daerah tingkat resisten hama itu berbeda ya lur. Jadi tidak semua daerah itu sama. Dan untuk sekedar contoh, di daerah saya ini untuk insektisida yang berbahan aktif abamectin dan juga imidacloprid itu sudah resisten ya lur. Jadi sudah tidak mempan lagi di daerah saya, karena di daerah saya ini
sudah lumayan endemik virus kuning ya lur, karena di daerah saya ini mayoritas petani cabai besar ya, dan setiap musim itu pasti menanam cabai lur, tidak ada pergiliran atau rotasi tanaman ya. Dan ada juga keriting yang disebabkan oleh akar ya, jadi ada beberapa yang bilang akarnya itu nekuk atau melengkung lur, jadi kesulitan dalam menyerap unsur hara ya, mungkin karena akarnya itu tidak berkembang ya. Tapi saya kurang paham ya ciri-ciri tanaman keriting yang disebabkan oleh akar. Nah jadi itu ya lur, beberapa penyebab keriting daun. Jadi sebelum kita menangani, alangkah baiknya kita harus paham dulu penyebabnya apa. Nah barulah kita melakukan penanganan lur, supaya lebih tepat dan akurat ya apa yang kita aplikasikan ke tanaman. Dan di sini saya juga petani pemula ya lur, jadi saya tidak ada niat untuk menggurui ya. Kita di sini sama-sama belajar ya lur, karena saya juga pemula, saya juga belajar banyak dari YouTube dan juga belajar banyak dari petani-petani di sekitar ya lur. Jadi banyak-banyaklah bertanya pada petani di sekitar kita ya lur. Nah oke lur, kita lanjut lakukan penyemprotan ya. Nah ini dia lur bahan-bahan yang akan saya gunakan di penyemprotan kali ini. Nah, yang pertama yaitu insektisida Sifanto ya. Nah ini insektisida khusus untuk kutu kebul. Kemudian saya tambah juga perkat ya. Ini penembus, perata dan juga pembasah ya, supaya daya kerja dari insektisidanya lebih efektif lur, dan juga supaya setelah penyemprotan tidak mudah tercuci air hujan maupun menguap karena terik matahari ya. Jadi meskipun tidak ada hujan, saya tetap menggunakan perkat ini ya. Nah selanjutnya untuk pemulihan ya, pemulihan tanaman untuk memacu perakaran dan tunas ya. Saya menggunakan Morden Fall supaya tunas-tunas baru cepat tumbuh ya lur. Jadi saya gunakan Morden, dan juga saya tambahkan fungisidanya yaitu Mancozeb ya. Ini Mancozeb warna biru. Nah untuk dosisnya Sifanto ini kita gunakan sesuai dosis anjuran ya. Kita lihat di kemasan. Nah ini kita sobek dulu. Nah ini lur, untuk hama kutu kebul ya, ini dosisnya 1,5 mili per liter. Jadi karena saya menggunakan tangki 16 liter ya, berarti ini kita gunakan 24 mili ya per tangki untuk Sifantonya. Kemudian perkat saya gunakan 10 mili, dan Morden ini penggunaannya cukup irit ya lur, bisa kita gunakan 0,5 sampai 2 mili per liter air ya. Mungkin akan saya gunakan 1 sampai 2 tutupnya ini ya.
Dan untuk fungisidanya kita gunakan 1 sendok makan penuh ya lur, untuk tangki 16 liter. Oke lur, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.